tetapi banyak pengajaran sesat yang seringkali tidak selaras dengan isi firman Tuhan, yang bukan hanya membawa kita kepada kematian daging, tetapi membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Christian Paulus. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, program studi Sarjana Teologi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit apa yang saya pahami tentang pentingnya hermeneutik dalam kehidupan orang percaya. Pada dasarnya dalam mempelajari ilmu teologi, cabang ilmu teologi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu cabang ilmu teologi biblika, sistematika, historika, dan praktika. Hermeneutik ini masuk ke dalam cabang ilmu teologi biblika, di mana ini sangat dibutuhkan bagi para hamba Tuhan ataupun pengkhotbah ketika ia hendak menyampaikan firman Tuhan. Kata hermeneutik dalam bahasa Ibrani adalah patar, yang berarti menafsir. Kata ini paling umum digunakan dalam konotasi menafsirkan mimpi. Dalam bahasa Yunani, hermeneutik berasal dari kata hermeneutikos yang artinya menafsir atau to interpret. Kata ini diambil dari salah satu dewa Yunani yang bernama Hermes, di mana Hermes ini bertugas untuk membawa pesan atau berita dari dewa-dewa kepada manusia. Para dewa tidak bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Untuk itu mereka membutuhkan perantara, yaitu dewa Hermes, yang bertugas untuk menerjemahkan, menafsirkan, dan menjelaskan pesan dari para dewa kepada para manusia. Jadi, hermeneutik merupakan ilmu yang mempelajari teori, prinsip, dan metode penafsiran Alkitab, atau ilmu yang mempelajari keseluruhan proses penafsiran. Dengan mempelajari hermeneutik, maka akan menolong seorang pengkhotbah untuk mengerti apa maksud dari penulis Alkitab menuliskan ayat tersebut. Hal seperti ini dapat mengakibatkan sebuah ancaman yang cukup serius bagi pengkhotbah maupun para jemaat yang mendengarkan khotbah tersebut. Banyak kasus di mana para pengkhotbah hanya membaca sebuah ayat kemudian menafsirkannya secara literal sehingga terjadi kesalahpahaman pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini saya mengambil beberapa contoh video di mana pendeta yang mengimani sebuah ayat namun salah dalam menafsirkan ayat tersebut sehingga mencelakakan dirinya sendiri bahkan orang lain. Niatnya ingin membuktikan kebenaran dan pamer mukjizat. Para pendeta ini malah nyaris meregang nyawa. Seorang pendeta dari sebuah gereja di Kentucky, Amerika, memamerkan atraksi dengan ular berbisa dan mematikan di hadapan jemaatnya. Pendeta yang bernama Cody Courts ini merupakan pemuka agama pada sebuah gereja yang bernama Gereja Ular. Gereja Ular mulai muncul di pegunungan Appalachian lebih dari 100 tahun yang lalu. Sebuah kegiatan kebaktian mereka adalah atraksi dengan ularnya. Atraksi ini merupakan panggilan dari apa yang tertulis dari kitab suci mereka, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 hingga 18 yang berbunyi, tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bermodalkan Injil Markus pasal 16 ayat 17 hingga 18 tersebut, pendeta Cody Courts kemudian bermaksud membuktikan mukjizat iman di hadapan jemaatnya. Dan benar saja, ular berbisa tersebut benar-benar menggigit sang pendeta tepat di wajahnya. Darah pun mulai bercucuran dan mengotori kemejanya. Namun ia tetap bertahan dengan anggapan mukjizat akan tiba dan Tuhan akan menyembuhkannya. Jemaat pun mulai panik, sang pendeta juga mulai tumbang. Ia berjalan ke kamar mandi dan kata-kata terakhir yang ia katakan adalah, "Wajahku terasa seperti terbakar." Sepertinya mukjizat tersebut tidak bekerja dengan baik, sehingga pendeta Cody kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kini sang pendeta harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa ini terjadi di Amerika, di mana pendeta tersebut mengklaim bahwa ketika mereka memegang ular maupun meminum racun, mereka tidak akan mengalami maut. Berikut adalah tayangan. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover.
worry about. Now everybody keep calm and try to keep the children calm, okay? Now you children, I want you to lug up those little children and start administering them. They're not crying out of any pain. It's only a little bitter tasting. I just want to say something. There is nothing to worry about. Now everybody keep calm and try to keep the children calm, okay? Now you children, I want you to lug up those little children and start administering them. They're not crying out of any pain. It's only a little bitter tasting. I just want to say something to everybody who is standing around or crying. This is nothing to cry about. This is something that we can all rejoice about. I have had a gorgeous life. I've had a beautiful life. So you should be happy. I know I am. God Almighty, God Almighty. I don't care how many screams you hear. I don't care how many cries of anguish. There is a million. Kita dapat membuat kesimpulan bahwa sangat penting bagi seorang hamba Tuhan maupun orang percaya untuk tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, namun dapat menyelidiki dan memahami apa makna sebenarnya dari ayat yang kita baca tersebut. Masih banyak lagi kasus di luar sana yang mungkin saja tidak mengancam secara fisik untuk bermain dengan ular ataupun meminum racun. Tetapi banyak pengajaran sesat yang seringkali tidak selaras dengan isi firman Tuhan, yang bukan hanya membawa kita kepada kematian daging, tetapi membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Dalam proses menafsir, kita mengenal sebuah istilah yang disebut dengan eksegese dan eisegese. Video yang kita lihat barusan merupakan akibat dari pendeta yang melakukan eisegese dalam menafsirkan firman Tuhan, di mana pendeta tersebut berusaha untuk memasukkan ide-idenya sendiri ke dalam teks tersebut, menjadikan teks tersebut bermakna seperti yang dia inginkan. Namun, tentu saja ini adalah hal yang sangat salah dan fatal karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang pengkhotbah hendaknya melakukan eksegese terhadap firman Tuhan, di mana istilah eksegese ini diambil dari bahasa Yunani yaitu exegomai, yang artinya membawa keluar atau mengeluarkan. Jadi, jika kita membaca firman Tuhan, kita berusaha untuk menggali dan memahami apa yang ingin disampaikan dari nas Alkitab tersebut. Bukan berdasarkan keinginan kita secara pribadi, melainkan berdasarkan keinginan Tuhan yang Dia sampaikan kepada para penulis Alkitab. Kemudian ada lagi sebuah kisah di mana ada seorang hamba Tuhan di daerah Bandung yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya, yang jatuh tepat pada tanggal 10 November tahun 2003. Pada saat itu, jemaat Tuhan sudah berkumpul untuk menantikan kedatangan Tuhan. Namun, yang terjadi adalah Tuhan tidak datang dan akhirnya pendeta tersebut dipenjara. Ini sangat lucu sekali, karena Alkitab sudah berkata bahwa tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga pun tidak, anak pun tidak, dan hanya Bapa sendiri. Jadi, akhirnya pendeta tersebut dipenjara. Dan sangat penting bagi kita semua untuk betul-betul memahami firman Tuhan secara murni. Kemudian ada lagi contoh eisegese dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang percaya mengikut Kristus, kemudian yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana ia mendapatkan harta yang berlimpah, bagaimana ia hidup diberkati Tuhan, maka ia akan berusaha mencari ayat-ayat yang ada dalam Alkitab untuk mendukung ide-idenya tersebut. Contoh dalam Yohanes 15 ayat 7 yang dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Maka ia meminta segalanya, meminta rumah, meminta mobil, meminta jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam Matius 13 ayat 8 juga dikatakan, mereka akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Di sini ada sebuah kesalahpahaman. Padahal dalam ayat-ayat tersebut tidak menjelaskan seperti apa yang dia pikirkan, tetapi ia memaksakan untuk ayat-ayat tersebut bisa ia gunakan untuk kepentingannya pribadi. Kegiatan menafsir tidak hanya ditujukan dan dilakukan oleh para pendeta atau hamba Tuhan,
Tetapi semua orang percaya hendaknya mau peduli untuk memahami firman Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan, setidaknya kita mau belajar dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak mengerti sebuah ayat dalam Alkitab, maka kita berdoa dan kita membaca ayat tersebut berulang-ulang. Kemudian kita juga bisa mencari tahu referensi dari berbagai buku tafsiran untuk kita memahami lebih lagi apa maksud dari ayat tersebut. Alkitab kita harus belajar seperti jemaat di Berea. Dikatakan bahwa mereka adalah orang yang baik hati dan mau belajar. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat ke-11 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi, seperti yang dapat kita teladani di sini sebagai jemaat Tuhan, kita tidak bisa asal saja menerima pengajaran firman Tuhan yang kita dengar. Tetapi apa yang kita dengar harus kita selidiki dengan seksama. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah pengkhotbah pada saat itu. Di sini Rasul Paulus tidak sembarangan juga menyampaikan firman Tuhan, tetapi ia menyelidikinya baru menyampaikannya kepada jemaat di Berea. Menafsirkan firman Tuhan bukanlah hal yang sembarangan. Untuk itu, setiap orang yang mau menafsirkan firman Tuhan harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, ia adalah seorang yang sudah lahir baru. Seorang penafsir haruslah seorang yang sudah lahir baru, karena dia adalah sebagai mediator atau komunikator antara Allah dengan manusia. Sebagai seorang penafsir, ia harus sanggup melihat hal-hal rohani yang ingin Allah sampaikan kepada manusia. Dengan begitu, ia harus menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua adalah hati yang lapar. Menafsirkan firman Allah tidak hanya dilakukan sebagai suatu kebiasaan atau hanya karena kebetulan, tetapi karena kerinduan. Yang ketiga adalah hati yang taat. Alkitab adalah otoritas tunggal, tertinggi dan mutlak bagi iman kehidupan pengikut Kristus. Oleh karena itu firman Allah menuntut ketaatan. Apabila tidak ada tekad untuk melaksanakan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan itu, maka Tuhan tidak akan membukakannya lagi pada kita. Yang keempat adalah hati yang disiplin. Hati yang tidak mudah putus asa oleh kesulitan dan kelelahan. Mempelajari Alkitab membutuhkan tekad dan ketekunan dan disiplin. Hanya dengan kerja keras dan kesungguhan, maka akan dihasilkan buah yang baik. Yang kelima adalah hati yang mau diajar dan rendah hati. Seorang penafsir tidak pernah merasa cukup belajar. Kekayaan firman Tuhan mendorongnya untuk mau rendah hati dan selalu belajar. Keinginannya belajar membuktikan bahwa ia setiap saat mau untuk dikoreksi dan ditegur oleh firman Tuhan. Yang terakhir adalah hati yang beriman. Seorang penafsir adalah seorang yang tunduk pada kedaulatan Allah. Karena ia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Hatinya tidak bimbang tetapi teguh bagaikan batu karang. Karena firman Tuhan menjadi pegangannya yang utama. Jadi, sekian yang bisa saya bagikan. Saya harap apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Baik, sebelum saya menutup presentasi saya pada kesempatan kali ini, izinkan saya berdoa untuk kita semua. Bapak, kami ucap syukur buat kesempatan yang indah kami masih boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kami kuat, kami boleh berdiri sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, tetapi karena Engkau yang menopang setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Dan Tuhan, biarlah Tuhan hati kami semakin melekat kepadamu. Biarlah Tuhan kami semakin cinta akan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang selalu menonton, teman-teman semua, saudara-saudara semua. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat sempurna. Tuhan Yesus memberkati.